warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nura. Saat ini kita sedang berada di Rumah Talenta. Rumah Talenta merupakan fasilitas yang dibangun untuk mewadahi mahasiswa yang tertarik atau berminat dalam bidang entrepreneur. Pada kesempatan kali ini, kita akan langsung berjumpa dan berbincang dengan owner sekaligus pendiri dari Rumah Talenta, yaitu Bapak Paiman SSI. Beliau merupakan alumni Matematika UNS angkatan tahun 1997. Beliau saat ini menjadi seorang pengusaha dan beliau mendirikan Rumah Talenta sebagai bentuk persembahan dan pengabdian untuk mendidik anak bangsa dengan slogan Next Generation. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung berjumpa dengan beliau. Let's go! Halo semuanya, selamat siang Pak Paiman. Oh, selamat siang Mbak Nora. Begini Pak, saya mau berbincang tentang Rumah Talenta Pak. Apakah Bapak ada waktu Pak? Siap. Oke. Selalu siap untuk Mbak Nora ya. Terima kasih Pak. Kita ngobrolnya di belakang aja ya. Biar Oh, lebih santai, iya baik lebih Pak, enak tempat di gitu. belakang ya Pak. Iya. Siapa? Pak, kami Bapak hari ini? Iya, rame ini anak-anak pada kumpul ini. Ada yang diskusi IoT, ada yang data science, macam-macam lah. Gitu. Oh Tiap banyak hari. banget ya berarti. Ini semuanya alumni dari UNS Ya juga ini Pak? para mahasiswa itu yang mau mengembangkan potensinya. Oke Mbak, duduk situ Mbak. Pak, terima kasih Pak. Oke. Mohon biar maaf Pak, ini santai. mengganggu waktunya Pak. Ya nggak masalah, ini selalu bisa. Baik, kan dilihat dari profil Bapak itu kan lulus tahun 97 atau angkatan 97. Masuk saya 97, Oh, lulusnya berarti- 2003. Oke, berarti sepanjang itu tuh apa sih Pak kesibukan Bapak setelah dari UNS ini? Jadi memang saya itu sejak belum kuliah ya, sejak SMA itu memang sudah suka dengan dunia entrepreneur. Jadi memang kuliah itu saya sudah tidak memutuskan untuk menjadi pegawai negeri atau yang lainnya. Memang saya ingin benar-benar fokus setelah lulus itu saya ingin benar-benar masuk ke dunia usaha. Jadi memang sejak 2003 saya mulai merintis ya, itu dari mulai saya pertama kali lulus itu buka rental komputer, persewaan komputer kayak gitu, terus jadi editor LKS, awalnya jadi pegawai memang. Oke. Seperti itu, sempat ngajar juga di beberapa universitas. Itu tapi itu Hingga memang saat- bukan jiwa saya. Oke. Saya tahu itu bukan jiwa saya, tapi saya butuh lompatan itu. Nah, akhirnya saya memutuskan, akhirnya 2006 saya benar-benar fokus untuk masuk ke dunia usaha. Ke dunia usaha ya. Saya mendirikan dengan teman-teman itu satu perusahaan yang namanya DNI itu, yang bergerak di keagenan pulsa. Dulu kan belum banyak kan pulsa yang diotomatisasi, artinya dulu orang masih pakai gesek-gesek, itu kita bangun sistem pulsanya itu, kita kembangin sampai seluruh Indonesia itu alhamdulillah. Berarti sampai saat ini tuh betul ya Pak, Bapak sebagai presiden direktur Pak di sana di perusahaan Ya itu, masih Pak? sampai sekarang. Sampai alhamdulillah. saat ini, oke. Berarti kalau misalkan dilihat dari situ, apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk membentuk atau mendirikan Rumah Talenta ini Pak? Kalau Rumah Talenta itu kan gini, ini kan setelah saya apa ya istilahnya berbisnis ya, berbisnis mungkin sampai hampir sekarang ini 15 tahun lah ya, dari mulai 2006 itu saya merasakan bahasanya ada satu hal, kalau saya berbisnis itu kan untuk diri saya. Betul. Akhirnya saya ingin bahasanya semua pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan itu bisalah ini kita sharekan kepada anak-anak muda yang mungkin hari ini membutuhkan, kan gitu kan. Selain dari Rumah Talenta ini Pak, sepanjang Bapak lulus dari UNS itu kan kontribusi apa aja sih Pak yang udah pernah Bapak kiprahkan? Ya banyak sih ya, kalau kita itu di Kemuning itu satu desa wisata Desa yang wisata? sekarang masih Wow. juga kita kembangkan, jadi seperti itu. Yang itu memang kita mulai sekitar 2 tahunan kemarin, walaupun sekarang masih tetap kita kembangkan. Terus saya memulai lagi yang untuk Rumah Talenta ini, kemudian di beberapa ya, saya di Purwodadi itu sempat ikut beberapa mengembangkan pesantren. Saya menyadari bahasanya memang kalau kita bergerak di anak muda ini gebrakannya luar biasa. Makanya dari Rumah Talenta ini memang ini seperti anak kandung saya tak anggap ya. Jadi ini benar-benar ini tak kembangkan, benar-benar ini itu nanti menjadi sebuah misi besar untuk yang kita persembahkan buat negeri ini, buat bangsa ini. Karena kan kita mungkin banyak orang yang sudah membangun infrastruktur, banyak membangun yang lain. Kita ingin mencari celah bahwasanya bangsa ini itu sebenarnya kekurangannya satu, talenta-talenta muda yang memang nantinya itu menjadi penerus bangsa ini.
sangat mulia sekali Pak. Ya Allah, cita-citanya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, seberapa banyak sih Pak ide bisnis atau talenta-talenta muda yang saat ini tuh lagi Bapak kelola atau Bapak bimbing untuk diarahkan bisnisnya? Ya, jadi awalnya itu kan kita terbentuknya Rumah Talenta ini sebenarnya dari kita pelatihan bisnis yang alumni kita ngasihkan pengarahan kepada, saya kan MIPA Matematika UNS ya. Kita dari pelatihan itu kita nggak ingin, kita ngasih pelatihan, orang kita kasih pelatihan terinspirasi kemudian dia berjalan sendirian. Artinya nggak berkembang kan itu. Ya ada yang berkembang tapi itu kan sangat biasanya sedikit sekali. Kurang ya Pak ya, kurang gitu perlu ya. ada di itu. Makanya dari situ, dari ide itu, dari yang sudah kita latih, ingin bagaimana sih orang-orang yang sudah kita latih tadi itu dia itu bisa berkembang lebih cepat lagi, kita di booster lagi lah seperti itu kan. Itu butuh satu lokasi, satu tempat yang memang itu untuk menggodok mereka, ide bisnis mereka, menjadikan lebih setengah matang menjadi matang kan kayak gitulah. Ini disinilah anak-anak itu sudah mulai banyak aktivitas. Sekitar ada 20-an lebih kan ide bisnis, walaupun ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Tapi yang jalan sudah ada beberapa, kayak yang sekarang ini anak-anak ini sudah mulai jalan, ini bagus ini untuk bikin, ini SL ya, SL. Oh iya. Ini udah kenal ya, ini ya. Ini untuk Lumayan masker, itu yang terkenal, Pak, di terus sana. itu ada yang data science, jadi kita bimbing beberapa, terus ada yang nanti mengarah kita IoT, jadi nanti di rumah ini insya Allah walaupun rumahnya ini rumah Jawa gitu, Keren, tapi Pak, insya Allah orang teknologinya masa depan. Makanya itu baik. tagline-nya next generation. Next generation, iya Pak. Jadi kayak gitu. Berarti memang pertama kali itu anak-anaknya itu didanai dulu dari kampus, kemudian setelah itu diajak masuk ke Rumah Talenta dan dibimbing ya Pak ya, sampai dia bisa membentuk perusahaan kayak data science ini. Berarti data science ini udah ada PT-nya Pak atau bagaimana Pak? Udah mulai minggu depan inilah kita mulai tanda tangan untuk pendirian PT baru. Banget Bapak bisa ngeluarin PT untuk apa ya? Ya harapannya lahirlah gitu ya? 1 tahun sekali kita lahir, targetnya 5 perusahaan gitu. Kalau 1 tahun kan udah banyak kan? Iya betul Pak, betul. Kan kayak gitu. Wah betul Pak, berarti memang kalau misalkan ini tuh khusus untuk MIPA aja atau seluruh anak UNS itu bisa gabung ke Rumah Talenta? Enggak, ini semua jaringan. Semua masyarakat pun silahkan kalau mau bergabung di Rumah Talenta. Kayak kemarin di sini ada yang muslim mau masuk itu rajut, rumah rajut diajari orang yang mau rajut itu ya. Terus ada lagi yang kemarin forum lingkar pena itu yang untuk literasi, jadi untuk membuat karangan dan sebagainya kayak gitu. Terus saya kemarin juga barusan dihubungi sama pihak ISI, dekannya insya Allah saya ada janjian besok Kamis ini anak-anaknya mau magang ke sini untuk perfilman. Perfilman. Gitu. Berarti memang itu metodenya itu selalu tutoring ya Pak? Atau tutoring. Jadi kita per kelas. Jadi biasanya kita satu kelompok itu dia punya ide apa, masuk ke sini. Ide-ide yang itu menarik istilahnya ke sini. Entah itu bidang apapun kan itu nanti akhirnya bisa kita cari sisi entrepreneurnya. Entah perfilman, entah apapun kayak gitu. Kalau kayak yang data science itu kan anak matematik kan, karena betul. Sekarang itu matematik itu menarik untuk ke arah bidang data science, kita kasih sentuhan. Kalau kamu matematik, buka aja yang jalur ini, itu mendorong ilmu kamu. Nanti perfilman kita coba nanti, itu kita lihat apakah nanti membuat podcast atau membuat apa atau film apa, itu nanti coba kita olah entrepreneur apa yang memang bisa kita lahirkan dari situ, harapannya seperti itu. Ya, mendengar cerita Bapak tadi tuh sangat excited banget Pak, kayak oh my god, memang ya kalau misalkan, saya nggak tahu nanti kalau misalkan di masa depan saya menjadi alumni apakah bisa seperti Bapak atau tidak gitu kan, berkiprah di dunia itu, mendidik kembali dan ya mungkin ibaratnya seperti pendidikan, pengajaran dan juga pengabdian ya Pak ya? Iya. Iya seperti itu dan itu sangat luar biasa Pak menurut saya. Pak terima kasih banyak ya, sama-sama. Pak. Oke selamat sore Pak. Saya mungkin langsung pamit ya Pak. Oke monggo silahkan. Tidak terasa teman-teman, kita sudah banyak banget belajar tentang ilmu dan juga motivasi dari Pak Paiman selaku alumni Fakultas MIPA dan beliau berkiprah untuk memajukan pendidikan di UNS dan juga negeri ini. Selamat ulang tahun UNS yang ke-46. UNS Bisa, Fakultas MIPA Jaya, Rumah Talenta, Next Generation.